wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar matematika. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu di rumah kalian masing-masing. Kemudian kalian isi juga presensi kehadiran kalian di link yang sudah dibagikan di grup kelas. Nah, hari ini materi pembelajaran kita yaitu mengenai perkalian pecahan. Untuk materi hari ini kita akan belajar perkalian bilangan asli dengan pecahan, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, kemudian perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran, selanjutnya perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran, dan yang terakhir perkalian 3 pecahan berturut-turut. Nah, agar kalian lebih paham mengenai materi pembelajaran kita hari ini, kalian simak dengan sebaik-baiknya video pembelajaran hari ini ya. Kita mengenal terlebih dahulu apa itu perkalian pecahan. Perkalian pecahan, perkalian itu sendiri artinya penjumlahan berulang. Untuk menyelesaikan operasi hitung perkalian pecahan ada rumus umum perkalian pecahan, yaitu A per B kali C per D, itu artinya A kali C per B kali D, atau pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Untuk penyebutnya ini tidak lagi kita menggunakan dengan menyamakan penyebut atau mencari KPK-nya. Biarpun ini penyebutnya berbeda, itu langsung kita kalikan penyebut yang pertama kalikan penyebut yang kedua. Jika itu perkaliannya 3 berturut-turut ya, penyebut pertama kali penyebut kedua kali penyebut yang ketiga. Jadi tidak perlu kita cari KPK dari penyebut pecahannya. Operasi hitung perkalian pecahan, yang pertama kita akan belajar perkalian bilangan asli dengan pecahan. Nah, contoh soal yang pertama, 5 kali 1 per 2. Nih, 5 itu artinya 5 per 1. Sesuai rumus tadi, A kali C per B kali D. Nah, ini A-nya ini 5 per 1 kali 1 per 2. 5 kali 1, 5 per 1 kali 2, 2. Karena lebih besar pembilangnya, kita ubah ke bentuk pecahan campuran. 5 dibagi 2 dapat 2, 2 kali 2, 4. Kita kurangi, 5 dikurangi 4, 1. Berarti hasilnya 2, sisa 1 per 2. 5 kali 1 per 2 hasilnya 2, 1 per 2. Sekarang untuk contoh soal yang kedua, ini bilangan asli dengan pecahan campuran. Kita ubah bilangan asli ini ke bentuk pecahan biasa. 4 itu artinya 4 per 1 kali 1 per 3. Pecahan biasanya 1 kali 3, 3 ditambah 1, 4 per 3. Nah, langsung kita kalikan pembilangnya dulu. 4 kali 4 per penyebutnya 1 kali 3. Nah, 4 kali 4 hasilnya 16 per 1 kali 3 hasilnya 3. Sekarang 16 dibagi 3 hasilnya 5. 5 kali 3 15. Kurangi 16 dikurangi 15 sisa 1. Berarti hasilnya 5. Sisanya kita jadikan pembilang 1 per 3. 4 dikali 1 per 3 hasilnya 5, 1 per 3. Nah, ini untuk contoh soal mengenai perkalian bilangan asli dengan pecahan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Dan kita belajar untuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contoh soal yang pertama, 6 per 8 kali 9 per 10. Sekarang kita gunakan cara biasa dulu. Pembilang kali pembilang, 6 kali 9 per penyebutnya kali penyebutnya juga 8 kali 10. 6 kali 9 hasilnya 54 per 80. Nah, ini karena bilangan genap, kemudian penyebutnya juga bilangan genap, bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2 dulu. 54 dibagi 2 hasilnya 27 per 80 dibagi 2 hasilnya 40. Selain dengan cara ini, masih kita gunakan cara yang lain juga bisa. Kita tulis dulu 6 per 8 kali 9 per 10. Nah, ini kita lihat dulu pecahan yang pertama, 6 per 8. Ini bisa kita sederhanakan. Kita
kita bagi 2 semua. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 8 dibagi 2 4. 9 dengan 10 ini tidak bisa kita sederhanakan, langsung kita tulis dulu. 3 kali 9 perkaliannya pembilang. Sekarang yang penyebutnya 4 kali 10. Nah, kita hitung 3 kali 9 hasilnya 27 per 4 kali 10 hasilnya 40. Nah, ini dengan cara yang berbeda hasilnya sama ya. Ini kita sederhanakan dulu. Kalau yang atas ini langsung kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Nah, ini hasilnya sama. Kalau bisa disederhanakan boleh disederhanakan. Sekarang untuk contoh soal yang kedua, 1/4 kali 2/3. Untuk contoh soal yang pertama tadi, karena pecahan pertama bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Nah, ini pecahan pertamanya tidak bisa kita sederhanakan. Pecahan keduanya juga tidak bisa. Kita bisa menyederhanakan pecahan ini dengan syarat itu bersilangan. Misalnya 1 dengan 3 ini tidak bisa kita sederhanakan. Kemudian 2 dengan 4 bisa. Kita coret. Sama-sama kita bagi 2 itu 1. Ini dibagi 2 hasilnya 2. Nah, sekarang kita hitung untuk perkaliannya, pembilang dulu 1 kali 1 per penyebutnya 2 kali 3. 1 kali 1 per 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, sekarang coba kita dengan cara yang biasa. 1/4 kali 2/3. 1 kali 2 hasilnya 2 per 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2 1 per 12 dibagi 2 6. Nah, ini hasilnya juga sama. Jadi untuk menyederhanakan itu syaratnya harus bersilangan atau atas bawah. Tidak boleh kalau pembilang dengan pembilang itu disederhanakan, tidak boleh. Penyebut dengan penyebut juga tidak boleh, harus bersilangan atau atas bawah. Sekarang kita lanjutkan untuk operasi hitung perkalian. Yang selanjutnya kita belajar perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, syaratnya kita ubah pecahannya ke bentuk pecahan biasa semua terlebih dahulu. 2/3 kali 1 2/8. Nah, ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa semua. 2/3 tetap kali. Nah, 1 2/8 itu pecahan biasanya berapa? 1 kali 8 8. 8 ditambah 2 10 per 8. Nah, sekarang kita coba dengan hitung cepat. Ini atas bawah bisa kita sederhanakan karena yang depan 2 dengan 3 tidak bisa. 10 dengan 8 sama-sama kita bagi 2. Ini 5, ini 4. 2/3 kali 5/4. Nah, 2/3 tidak bisa disederhanakan. 5/4 tidak bisa. Sekarang kita sederhanakan lagi yang bisa. 2 dengan 4 sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Berarti perkaliannya 1/3. Ini ya, 1/3 kali 5/2. Nah, sekarang kita hitung. 1 kali 5 hasilnya 5 per 3 kali 2 hasilnya 6. Karena lebih besar penyebutnya, ini tidak bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Jadi hasilnya 2/3 kali 1 2/8 sama dengan 5/6. Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya, 1/5 kali 2 1/4. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa semua. 1/5 kali 2 1/4 berarti 2 kali 4 8. 8 tambah 1 9 per 4. Nah, sekarang kita lihat, adakah yang bisa kita sederhanakan? 1 dengan 5 tidak bisa. 9 dengan 4 juga tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Kalau bersilangan 1 dengan 4 tidak bisa. 9 dengan 5 tidak bisa. Berarti langsung kita hitung. Pembilang kali pembilang. 1 kali 9 per penyebutnya 5 kali 4. Nah, 1 kali 9 berapa? 9 per 5 kali 4 20. Nah, maka 1/5 kali 2 1/4 hasilnya 9/20. Sekarang kita lanjutkan untuk perkalian
campuran dengan pecahan campuran. Kita sekarang yaitu perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Contoh soal yang pertama, 21/2 kali 21/4. Kedua pecahan ini harus kita ubah ke bentuk pecahan biasa semua. 21/2, 2 kali 2, 4, 4 tambah 1, 5. Per 2 kali 21/4, 2 kali 4, 8, 8 ditambah 1, 9/4. Sekarang kita lihat dulu, apakah ada pecahan ini, di antara pecahan ini yang bisa kita sederhanakan. 5 dengan 2 tidak bisa, 9 dengan 4 tidak bisa ya, tidak bisa kita coret. Kemudian 5 dengan 4 tidak ada bilangan yang bisa kita gunakan untuk membagi kedua bilangan ini. 9 dengan 2 juga tidak ada, berarti pembilang kali pembilang, 5 kali 9 per 2 kali 4 penyebutnya. Sekarang kita hitung, 5 kali 9, 45 per 2 kali 4 hasilnya 8. Karena lebih besar pembilangnya harus kita ubah ke bentuk pecahan campuran. 45 dibagi 8. Nah, ini 45 dibagi 8. Paling mendekati itu hasilnya 5. 5 kali 8, 40. Sekarang kita kurangi. 45 dikurangi 40, sisa 5. Berarti hasilnya 5. Sisanya itu kita tulis sebagai pembilang, 5/8. 21/2 kali 21/4 hasilnya 5/8. Sekarang contoh soal yang kedua, 1/4 kali 1/5. Nah, kita ubah ke bentuk pecahan biasa semua ya. 1 kali 4, 4 ditambah 1, 5. Per 4 kali 1/5. 1 kali 5, 5 ditambah 1, 6. Per 5. Nah, adakah yang bisa kita coret menyederhanakan perhitungannya? Nah, ini 5 dengan 4 tidak bisa, 6 dengan 5 tidak bisa. Sekarang yang bersilangan, 5 dengan 5 bisa ya, sama-sama kita bagi angka 5. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Selanjutnya 6 dengan 4, bilangan genap semua, bisa kita bagi 2. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. Sekarang kita hitung pembilang kali pembilang, 1 kali 3, 1 kali 3. Kemudian per penyebutnya 2 kali 1. Sekarang kita hitung 1 kali 3, 3. Per 2 kali 1, 2. Lebih besar pembilangnya lagi, kita ubah ke bentuk pecahan campuran. 3 dibagi 2, 3 bagi 2, hasilnya 1. 1 kali 2, 2. Dikurangi 3 kurangi 2, 1. Berarti hasilnya 1. Sisanya 1 dibuat pembilang per 2. 1/4 kali 1/5 hasilnya 1/2. Sekarang kita lanjutkan untuk materi kita selanjutnya, yaitu perkalian 3 pecahan berturut-turut. Operasi hitung perkalian 3 pecahan berturut-turut. Sekarang aku sudah berikan 2 contoh soal juga. Contoh soal yang pertama, 2/5 kali 3, 2/4 dikali 4. Nah, ini kita ubah ketiga pecahan ini ke bentuk pecahan biasa semua. 2/5 tetap ya, 2/5 kali 3, 2/4. Ini pecahan biasanya 3 kali 4, 12. 12 ditambah 2, 14/4 kali. Nah, ini bilangan asli 4, itu pasti per 1. 4/1. Sekarang agar kalian lebih mudah menghitungnya, lebih cepat, nah ini kita coret seperti operasi hitung yang sebelum-sebelumnya. 2 dengan 5 tidak bisa, 14 dengan 4, kemudian 4 dengan 1. Nah, di sini ada angka 4 di atas, kemudian ini 4 juga sebagai penyebut. Nah, agar lebih cepat kita coret semua. 4 dengan 4-nya sama-sama kita bagi 4, 1. 4-nya dibagi 4, 1. Sekarang dilihat. 2 dengan 5, di sini dia 14, tidak ada yang bisa dicoret ya. Ini genap dengan genap, tapi tidak boleh karena pembilang dengan pembilang. Sekarang kita hitung 2 kali 14 kali 1. Ini berubah jadi 1 ya, karena sudah disederhanakan. Per 5 kali 1 kali 1. Sekarang dihitung 2 kali 14, hasilnya 28. 28 kali 1, 28 per 5 kali 1, 5. 5 kali 1, 5. Sekarang dihitung
28 dibagi 5, lebih besar pembilangnya. Harus diubah ke bentuk pecahan campuran. 28 dibagi 5, paling mendekati hasilnya 5. 5 kali 5, 25. 8 dikurangi 5, 3. 2 kurangi 2, habis kok 0 ya. Berarti hasilnya 5, sisanya 3/5. 2/5 kali 3, 2/4 kali 4, hasilnya 5, 3/5. Sekarang contoh soal yang kedua, 1/4 kali 3, 1/3 kali 2, 2/5. Ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa semua. 1/4, 3, 1/3. 3 kali 3, 9, tambah 1, 10. Per 3 kali 2, 2/5. 2 kali 5, 10. 10 tambah 2, 12. Per 5. Nah, yuk kita sederhanakan, kita coret angkanya dulu. 1 dengan 4 tidak bisa, 10 dengan 3 tidak bisa, 12 dengan 5 tidak bisa. Sekarang yang bersilangan. 4 dengan 10 sama-sama kita bagi 2. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Kemudian 3 dengan 12 sama-sama kita bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Nah, ini ada 5 dengan 5 bersilangan juga, boleh kita coret. 5 dengan 5 sama-sama bagi 5, hasilnya 1. 5 bagi 5, 1 ya. Kemudian nih, kita hitung pembilangnya. 1 kali 1 kali 4. 1 kali 1 kali 4 per nih 2, selanjutnya kali 1 kali 1. Nah, 1 kali 1, 1 kali 4, 4 per 2 kali 1, 2 kali 1, 2. 4 dibagi 2, 4/2 itu kan 4 dibagi 2, hasilnya 2. Tidak ada sisa, berarti ini bilangan bulat. 1/4 kali 3, 1/3 kali 2, 2/5, hasilnya 2. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Sudah paham mengenai materi pembelajaran kita hari ini? Nah, untuk menambah pemahaman kalian untuk materi pembelajaran kita hari ini, sekarang coba di rumah kalian kerjakan soal-soal yang Bu Indah berikan. Kalian kerjakan di buku tulis matematika kalian. Kalian tulis soalnya, kemudian kalian tulis cara penyelesaiannya secara runtut, baru kalian tulis jawabannya ya. Cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.